Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto 2 Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-80, Kurama bantu aku. Adegan dimulai kembali dengan keahlian Boruto yang berhasil memindahkan Bijudama Jura menggunakan teknik Hiraishin Doroi. Sorot mata Himawari dan yang lainnya terpancar tak percaya melihat teknik luar biasa yang ditunjukkan oleh Boruto. Namun, keberhasilan Boruto tidak hanya menimbulkan kekaguman, tetapi juga pertanyaan yang mengganggu pikiran. Kurama, yang sekarang ini berada di dalam diri Himawari, tak bisa menyembunyikan keheranannya. Itu seperti teknik Hiraishin yang pernah Minato gunakan saat menghalau Bijudamaku. Bagaimana Boruto bisa melakukannya? Itu teknik yang tidak mungkin bisa dipelajari sembarangan, ucapnya, terheran-heran. Namun, keheranan Kurama tidak berhenti sampai di situ. Efek omnipoten Iida yang juga dirasakan olehnya membuatnya meragukan motif Boruto dalam melindungi mereka. Terlebih lagi, Boruto mampu menguasai teknik Hiraishin, teknik andalan yang dulunya digunakan oleh kakeknya, Hokage keempat, Minato Namikaze. Dalam konteks situasi yang sedang genting, Himawari memberikan pandangan yang lebih dalam. Itu memang sangatlah aneh. Meski dituduh melakukan pengkhianatan dengan membunuh kedua orang tuaku, aku merasakan bahwa Boruto bukanlah pelakunya. Aku percaya bahwa orang tuaku masih hidup di suatu tempat, ujarnya dengan keyakinan yang menguatkan hati. Mendengar jawaban Himawari, Kurama pun mengambil sikap yang lebih bijaksana. Ya, mungkin itu memang ada benarnya. Namun, kita harus berhati-hati dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Mengingat musuh kita saat ini adalah pecahan dari Jubi, untuk saat ini, kita dapat mengabaikan kehadiran dari Boruto, selama dia tidak membahayakan keselamatanmu, ucapnya dengan suara yang penuh pertimbangan. Himawari pun hanya bisa mengangguk mengiyakan, menunjukkan bahwa mereka harus bergerak dengan penuh kehati-hatian dalam menghadapi ancaman yang semakin berbahaya dan kekacauan di dunia shinobi semakin dekat. Boruto, dengan sikap yang penuh keberanian dan tekad, melanjutkan percakapannya dengan Jura, tidak gentar meski dihadapkan pada kekuatan lawan yang kuat. Saat ini kau hanya datang berdua ya, di mana dua lainnya, tanyanya dengan tegas, mencoba untuk mendapatkan informasi yang bisa membantunya dalam menghadapi ancaman yang semakin besar. Namun, Jura dengan wajah yang tenang menanggapinya dengan nada yang berbeda. Apakah kau mencari mereka? Aku rasa aku tak perlu memberitahumu di mana mereka berada saat ini. Boruto, ini tidak penting bagimu, kau tak perlu tahu apa yang seharusnya tak perlu kau ketahui, jawabnya dengan tegas, menunjukkan bahwa ada rahasia yang tidak semestinya Boruto ketahui. Meskipun demikian, sikap penolakan Jura tidak menggoyahkan tekad Boruto. Baiklah, jika kau tak mau memberitahunya, akan kupaksa kau untuk memberitahuku, serunya dengan penuh determinasi, siap untuk menghadapi segala konsekuensi demi mendapatkan jawaban yang dia cari. Tanpa ragu, Boruto melancarkan serangan langsung ke arah Jura seperti yang sebelumnya dia lakukan kepada Kawaki, menggunakan Rasengan Uzuhiko yang mampu menghilang atau yang biasa dikenal sebagai Kieru Rasengan Uzuhiko. Namun, serangan Boruto tidak serta-merta membuat Jura terpojok. Dengan mata Rinnegan-nya yang memungkinkannya melihat dengan jelas, Jura dengan cepat merespons serangan Boruto. Kau mau menyerangku dengan trik murahan seperti itu, katanya sambil mempersiapkan diri. Dengan keahlian dan kekuatannya yang besar, Jura menggunakan teknik penyerapan mata Rinnegan-nya untuk menyerap dan menghentikan serangan Boruto tersebut. Melihat reaksi lawannya, Boruto pun tersadar bahwa dia harus berpikir lebih cepat dan menemukan cara untuk menghadapi Jura dengan strategi yang lebih matang. Sial! Ternyata dia bisa melakukan sesuatu yang seperti itu. Aku harus melakukan serangan yang lebih cepat dari ini, untuk mengenainya secara langsung, gumamnya dalam hati, menyadari bahwa tantangan yang dihadapinya tidaklah mudah dan membutuhkan strategi yang lebih cermat. Jura kemudian berkata, apakah sudah begini saja serangan dari seorang Otsutsuki? Sepertinya kau memang terlalu lemah untuk ku sebut sebagai Otsutsuki.
Adegan kembali berpindah ke tempat Kawaki, yang masih terus terlibat dalam perdebatan panas dengan Amado. Kawaki, dengan emosi yang membara, menolak untuk mendengarkan nasihat Amado yang berusaha menenangkannya. Kawaki, kau sebaiknya dinginkan kepalamu dahulu. Saat ini kau jangan terlalu gegabah untuk mengejar Boruto. Amado mencoba memberi nasihat, tetapi sikap keras kepala Kawaki membuatnya sulit untuk diajak berdiskusi dengan tenang. Namun, Kawaki tidak bersedia mendengarkan. Diamlah, kakek tua, ini bukanlah urusanmu, serunya, tanpa mengindahkan peringatan Amado. Namun, Amado tidak gentar. Jika kau kenapa-kenapa lagi, aku tidak yakin bisa menyembuhkanmu dengan cepat. Apa yang sebenarnya kau cari dari Boruto? Tanyanya dengan suara yang tenang namun tegas, mencoba membuat Kawaki menyadari bahaya dari obsesinya untuk mengejar Boruto. Tetapi, Kawaki memutuskan untuk mengakhiri percakapan dan mematikan komunikasi dengan Amado. Dengan sikap yang keras kepala, ia memilih untuk tetap melanjutkan pencariannya terhadap Boruto. Sementara itu, Amado hanya bisa menatap monitornya dengan kebingungan ketika Kawaki mulai bersiap untuk pergi. Namun, sebelum Kawaki bisa melangkah lebih jauh, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Koji, yang sebelumnya bersembunyi di sisi lain Konoha, muncul secara tiba-tiba untuk menghadang Kawaki. Sikap tegas Koji mengisyaratkan bahwa ia telah memutuskan untuk melindungi Boruto dari potensi ancaman yang membahayakan. Adegan kembali lagi di tempat Boruto berada. Boruto berkata, "Aku harus mendapatkan sumber kekuatan lain, sehingga bisa membuat seranganku jauh lebih cepat. Aku tidak mungkin menggunakan karma, akan sangat berbahaya sekali, terlebih lagi di sini ada cakra dari ekor 9, Momoshiki pasti akan mengincarnya." Himawari yang juga berada di sana, mencoba bertanya pada Kurama, apakah ada yang bisa kita lakukan? Kurama kemudian menjawabnya, kita mungkin tak bisa melawannya saat ini, tapi anak itu, Boruto, dia bisa melakukannya. Himawari bertanya kembali, bagaimana caranya? Tolong beritahu aku. Kurama menjawabnya, kau bisa transferkan cakraku kepadanya, ini akan membuatnya mendapatkan tambahan cakra dari tubuhku. Meski tubuhku kecil, tetapi besaran cakra yang kuberikan sudah cukup untuk membantunya. Sepertinya, tidak ada cara lain selain menggunakan cara itu. Himawari dengan wajah yang serius kemudian berkata, baiklah, kita lakukan cara itu, semoga itu bisa menyelamatkan desa dari mereka. Tiba-tiba Boruto merasakan cakra besar masuk dalam dirinya. Boruto berkata dalam hatinya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Boruto melihat ke sekitar, dirinya melihat Himawari sedang mentransfer cakra Kurama ke arahnya, membuatnya Boruto memiliki aura cakra berwarna oranye pada dirinya. Boruto kembali berkata dalam hatinya, tidak salah lagi ini adalah cakra dari ekor 9, Kurama bantulah aku mengalahkan Shinju itu. Lantas apa yang akan terjadi setelah Boruto mendapatkan transferan cakra Kurama dari Himawari? Apakah Boruto bisa mengalahkan Jura, ataukah Jura memiliki siasat lain? Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-80, Kurama bantu aku. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.